Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhwati fillah, kita bertemu kembali di program Fikih Talk. Fikih Talk kali ini akan menjawab pertanyaan pada kajian karimah yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Kajian karimah adalah kajian fikih muslimah gabungan 7 komunitas pengajian muslimah di Eropa dan Turki yang terbuka untuk muslimah dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, mari kita sapa guru kita, Ustazah Aisyah Zaini Bairami. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bariska dan keluarga? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustazah. Terima kasih. Bagaimana di Irak? Sudah aman? Alhamdulillah aman Ustazah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aman terus ya. Begitu pula dengan negara-negara lainnya, negara muslimin dimanapun berada, juga negara di mana kita tinggal. Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah Aisyah. Ya. Saya akan mulai dengan pertanyaannya ya. Ya, silakan. Yang pertama, pertanyaan ini datang dari Mbak Heni di Brazil. Saya mau tanya Ustazah mengenai darah nifas. Apakah sama waktunya darah nifas keguguran dengan nifas sewaktu melahirkan? Mesti 40 hari atau sampai seberhentinya darah? Setelah 2 minggu pasca keguguran, pendarahan hebat berhenti dan keluar flek coklat. Apakah boleh salat atau masih dinamakan nifas? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih Ustazah Aisyah. Kemudian ada satu lagi Ustazah, yaitu pertanyaan dari Mbak Ainil di Belanda. Pertanyaan ini masih serupa dengan pertanyaan Mbak Heni di Brazil. Ya, silakan. Ustazah izin bertanya, saya mengalami keguguran Ustazah di kehamilan minggu 12. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya dihukumi seperti wanita nifas atau istihadah ya Ustazah? Kalau saya baca di minggu ke-12, semua organ dari janin sudah terbentuk sempurna, tapi belum ditiupkan ruh. Saya bingung Ustazah, apakah Ustazah memiliki jawaban atas ini? Jazakillahu khairan Ustazah atas bantuannya. Tafadholi Ustazah, silakan dijawab pertanyaan tersebut. Oke, Masya Allah, tabarakallah, wa jazakumullah khairan, Mbak Eni, Mbak Aini, dan juga Mbak Rizka, dan akhwat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Eni dan Mbak Ainil, saya ingin mengucapkan turut berduka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, al-baqa lillahi wahdah. Pepatah mengatakan ana urid wa anta turid wa innallaha yaf'alu ma yurid. Kita ada rencana, saya ada rencana, kalian ada rencana, tapi Allah yang maha menghendaki segala sesuatunya. Ya, memang selalu ada balasan yang membahagiakan bagi setiap orang yang ditimpa musibah. Termasuk seorang istri atau seorang ibu yang mengalami keguguran seperti yang dialami oleh Mbak Ainil dan Mbak Heni, ya. Apalagi kemudian Mbak Ainil dan Mbak Aini atau ibu-ibu yang lain bersabar, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, hadis-hadisnya ini panjang, jadi saya baca kesimpulannya saja ya. Yang pertama, ada garansi dari Allah melalui hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Untuk wanita yang mengalami keguguran atau yang meninggal anaknya sewaktu kecil. Ya, yang pertama dibangunkan rumah di surga untuk kedua orang tuanya yang bersabar. Ini kutipan dari hadisnya. Allah berfirman atau bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan hambaku? Para malaikat menjawab, ia memujumu dan bersabar mengharapkan pahalamu. Jadi kedua orang tua tersebut walaupun mengalami musibah keguguran, kan anak yang ditunggu-tunggu tapi mengalami keguguran, tapi ternyata walaupun mendapatkan musibah tetap memuji Allah dan bersabar, maka Allah berfirman, bangunkanlah rumah di surga untuk hambaku dan berilah nama baitnya atau nama rumahnya Bait Alhamdi. Kenapa Bait Alhamdi? Karena rumah itu penuh pujian.
karena kedua orang tua yang ditinggalkan anaknya tersebut tetap memuji Allah. Jadi ada garansi dari Allah, janji dari Allah, al-wa'dullahil haq. Ya, Allah berfirman, janji Allah pasti. Ya, jadi pasti bagi yang bersabar Allah akan membangunkan rumah di surga. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kemudian apa? Janin atau bayi tersebut, yang kedua ya, garansi yang kedua menjadi penghalang orang tuanya ke neraka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama juga hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang ketiga dari hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Di situ kesimpulannya ya, karena hadisnya panjang gitu ya. Jadi ada dialog di situ. Jadi bayi atau janin tersebut akan menarik baju kedua orang tuanya dan tidak dilepaskan sampai masuk ke surga. Jadi masya Allah, tabarakallah, bagi yang bersabar menghadapi musibah ini memang tidak mudah, tapi masya Allah balasannya dari Allah sangat besar. Mudah-mudahan dan semoga Mbak Heni dan Mbak Ainil dimudahkan, disegerakan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua, terutama saya dan juga akhwati fillah dan para orang tua yang telah dikarunia anak. Mudah-mudahan dengan ini jadi tambah bersyukur, jadi tambah menjaga amanat dari Allah, yaitu karunia berupa anak ya, insya Allah ta'ala. Ini jadi hikmah buat saya pribadi juga supaya tambah bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya. Pertanyaan dari Mbak Ainil dengan Mbak Heni, Masya Allah ya. Mbak Heni dari Brazil dan Mbak Ainil dari Belanda, dan mungkin ada akhwat yang lainnya yang juga mengalami musibah yang sama ya, atau dengan teman-teman kita. Jadi insya Allah pertanyaan ini, terima kasih Mbak Heni dan Mbak Ainil pertanyaannya, dan insya Allah pertanyaan ini juga bermanfaat untuk akhwat yang lainnya atau teman-teman yang lainnya, insya Allah ta'ala. Oke, kalau tadi telah dibacakan oleh Mbak Rizka, terima kasih pertanyaannya ya. Saya lihat di situ ada 3 pertanyaan yang ditanyakan ya. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah sama darah nifas keguguran dengan nifas melahirkan? Ya, kemudian ini pertanyaan juga sebenarnya hampir sama, cuma bedanya Mbak Ainil dijelaskan usia kehamilannya, yaitu 12 minggu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah nifas mesti 40 hari atau sampai berhentinya darah? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, setelah 2 minggu pasca keguguran, pendarahan hebat berhenti, tapi setelah itu keluar flek coklat kembali, apakah boleh sholat? Ya, oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Heni dan Mbak Ainil satu persatu insya Allah, karena ini ada 3 pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah sama darah nifas keguguran dengan nifas melahirkan? Nah, ini tadi hampir sama pertanyaannya dengan Mbak Ainil yang mengalami keguguran setelah usia kehamilan 12 minggu. Apakah dihukumi seperti wanita nifas atau istihadah? Baiklah, akhwati fillah yang dirahmati Allah SWT, dalam karimah 1 sebenarnya sudah kita bahas mengenai darah nifas ini, yaitu waktu itu tema kita adalah fikih haid, nifas, dan cairan yang keluar dari farji wanita. Ya, alhamdulillah kita bahas, tapi insya Allah kita buka kembali untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ainil dan Mbak Heni ini. Oke, silahkan dibuka, bisa dilihat di sini ya. Jadi walaupun jadi semua madhab ini ya, definisi dari nifas ini semua madhab memberikan definisi yang sama, kesimpulan yang sama, bahwa yang dinamakan darah nifas adalah darah setelah melahirkan. Walaupun masing-masing madhab dengan redaksi kalimat yang berbeda, tapi kesimpulannya hampir sama. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di materi karimah ini. Ya, bisa dilihat di sini bahwasanya definisi dari nifas, ya nifas artinya melahirkan secara bahasa, yaitu seorang wanita yang hamil kemudian melahirkan. Ya, jadi syaratnya disebut darah nifas setelah melahirkan. Nah, secara istilah, ini dari madhab masing-masing madhab. Madhab pertama, madhab Hanafi dan Syafi'i sama, kesimpulannya itu darah yang keluar setelah melahirkan, jelas ya. Kemudian dari madhab Maliki, darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita karena sebab melahirkan seorang dengan normal dan sehat, di mana darah tersebut keluar bersama bayi dan sesudahnya, tetapi bukan darah yang keluar sebelum bayi itu dilahirkan. Jadi sebenarnya sama kan redaksinya, ya, intinya darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Gitu. Jadi antara madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki sama.
Berbeda sedikit mazhab Hambali ya. Menurut mazhab Hambali, darah yang keluar dari rahim bersama kelahiran bayi termasuk yang keluar 2 atau 3 hari sebelum melahirkan hingga 40 hari dari kelahiran. Jadi mazhab Hambali berbeda sedikit ya. Dihitung darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum melahirkan menurut mazhab Hambali termasuk darah nifas. Tapi kalau mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, mayoritas ulama mengatakan syaratnya melahirkan dulu. Jadi kalau keluar darah sebelum melahirkan, mau cuma berapa detik, pokoknya sebelum melahirkan itu bukan termasuk darah nifas, tapi darah istihadah. Kemudian untuk lebih jelasnya juga kita buka kembali yang kita sudah bahas dalam kalimah pertama, yaitu darah istihadah. Apa definisi darah istihadah? Secara bahasa, kata istihadah adalah masdar dari istihadu, yastahidu istihadatan. Ya, artinya mengalir terus menerus ya, karena kan nggak berhenti itu ya, jadi namanya istihadah, mengalir terus menerus. Nah, secara istilah istihadah berarti keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar haid dan nifas atau karena sakit ya. Jadi beda dengan darah nifas ya, jadi justru di luar haid dan nifas karena apa? Karena sakit ya. Jadi jelas intinya darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita karena melahirkan. Sebaliknya darah istihadah darah yang keluar dari rahim wanita tapi justru di luar haid dan nifas. Ya, oke? Ya, berbeda sekali antara darah haid, nifas dan juga istihadah berbeda. Nah, kemudian karena kita membahas di sini tentang kehamilan, berarti berhubungan dengan janin ya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis dijelaskan proses terbentuknya janin ya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebentar ya, Abang mungkin sakit syubah ya. Maaf agak dingin jadi supaya ditutup jendelanya. Oke. Kemudian dalam Al-Quran ya, di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dijelaskan proses terbentuknya janin. Ya, saya bacakan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah selama itu pula, yaitu selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula, yaitu 40 hari. Tsumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'in kalimat. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan 4 hal oleh Allah kepada malaikat. Apa itu? Wa yuqalu lahu tub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ruh. Dan dikatakan kepadanya, itu kepada malaikat, tulislah amal, rizki dan ajalnya. Jadi ada 4 ya. Tulislah amal pertama, rizki, kemudian ajal serta celaka atau bahagianya, kemudian ditiupkan ruh padanya. Kenapa saya bacakan hadis ini? Karena berkenaan dengan tadi pertanyaan dari Pak Aini ya. Nah, bagaimana dengan darah yang keluar setelah keguguran? Apakah sama dengan nifas? Para ulama mengkategorikan darah yang keluar karena keguguran termasuk nifas juga, dengan beberapa ketentuan dan beberapa perbedaan di antara beberapa mazhab. Ya, yang pertama dari mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas kita, ya, yaitu di antara ulama mazhab ini ternyata terdapat 2 pendapat. Ya, yang pertama menurut mereka yang pertama tidak membedakan berapapun usia kehamilan si ibu saat keguguran, tidak dibedakan. Walaupun terjadi keguguran di awal kehamilan, tetap dihukumi darah nifas. Ya, di awal minggu misalnya tetap dihukumi darah nifas. Yang berarti tidak diwajibkan sholat, puasa, bahkan diharamkan dilaksanakan. Ya, begitu pula beberapa ibadah lainnya seperti tawaf, gitu ya, yang mensyaratkan toharoh. Nah, itu justru diharamkan dikerjakan pada saat nifas. Jadi dari mazhab Syafi'i yang pertama pendapatnya tidak membedakan berapapun usia kehamilan dari si ibu sewaktu keguguran. Kemudian pendapat yang kedua ya dari ulama mazhab lainnya, jika terjadi keguguran pada fase 40 hari pertama
Tadi ingat hadisnya ya, pada fase 40 hari pertama yaitu 0 sampai 5 minggu masa kehamilan, kemudian keguguran, maka darah yang keluar dihukumi sebagai darah istihadah atau darah yang rusak ya kalau usianya 40 hari pertama, bukan darah nifas. Pendapat ini merupakan ittifaq atau sepakat sama dengan ulama dari mazhab lainnya. Jadi sama dengan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Mereka pun begitu. Jadi pada fase pertama dikategorikan darahnya bukan darah nifas tapi darah istihadah. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i yang pertama tidak dibedakan berapa umur kehamilan saat keguguran ya. Nah, karena dihukumi darah istihadah, maka menurut mereka muslimah yang mengalami keguguran di fase 40 hari pertama, yaitu usia kehamilan 0 sampai 5 minggu, maka tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah, hanya saja khusus sholat harus dibersihkan darahnya terlebih dahulu, ya, dan memakai pembalut atau lainnya, karena darah termasuk najis ya, dan wajib berwudu pada setiap kali akan sholat atau fardu. Walaupun wudunya belum batal, tetap harus berwudu setiap kali mau sholat fardu. Ya, oke. Nah, jika terpaksa tertinggal, misalnya masih sakit atau apa baru melahirkan, misalnya itu bisa dikodok, diganti ya. Allahu a'lam bishawab. Itu 40 hari yang pertama ya. Nah, bagaimana jika mengalami keguguran di usia kehamilan selanjutnya, yaitu di atas 5 minggu, di atas 40 hari pertama, di mana janin belum terbentuk, ya, walaupun sudah 5 minggu, tetapi janin belum berbentuk. Maka dalam hal ini terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah yang demikian dihukumi darah nifas atau istihadah? Para ulama Hanafiyah ya, dan pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, tadi kan Syafi'i ada satu ada dua ya. Jadi mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'i, yang kedua, pendapat yang kedua, juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad meyakini bahwa jika yang keluar hanya berupa alaqah atau darah beku atau berupa mudghah atau daging yang belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar karena sebab itu dihukumi sebagai darah istihadah. Oke, jadi bukan darah nifas, ya, karena masih berbentuk darah beku atau daging atau mudghah, ya. Hal ini berbeda dengan para ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu pendapat pertama menilai bahwa jika terjadi keguguran maka fase alaqah atau darah beku atau mudghah daging, maka darah yang keluar dari sebab keguguran itu tetap dihukumi sebagai darah nifas, bukan darah istihadah. Baik belum terbentuk manusia maupun sudah terbentuk manusia. Ya, jadi menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang pertama dan juga mazhab Maliki, bahwasanya di atas 40 hari atau di atas 5 minggu usia kehamilan mengalami keguguran, walaupun belum berbentuk manusia, maka dihukumi tetap darah nifas, bukan darah istihadah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah atau mazhab Hanafi dan juga pendapat kedua dari mazhab Syafi'i. Ya, oke. Apa dalil yang mengatakan kenapa walaupun belum berbentuk manusia tetap dikatakan darah nifas? Dalilnya ya menurut qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Maaf, tadi saya bacanya nggak pakai tajwid ya. Saya ulang lagi. Wa aulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Ya, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi berarti ayat ini kan umum. Ya, umum, tidak dijelaskan berapa usia kandungan, ya. Jadi keumuman ayat ini di atas mengandung makna bahwa keguguran pada fase alaqah atau fase mudghah, yaitu masih berbentuk daging, juga sudah bisa disebut dengan melahirkan kandungan, ya. Karena walau bagaimanapun keberadaan alaqah atau mudghah yang belum berbentuk manusia sempurna juga sudah disebut dengan kandungan. Makanya dikategorikan sebagai darah nifas dari mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i. Begitu, Mbak Rizka? Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya, sangat luar biasa dan sangat terperinci. Tetapi Ustazah mungkin karena cukup banyak informasi yang penting, tafadhol Ustazah untuk bisa memberikan kesimpulan agar lebih mudah dipahami. Silakan Ustazah.
Betul, terima kasih. Ya, oke. Dari tadi ya, dari yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasanya ada di sini ada dua kesimpulannya. Yang pertama, darah yang keluar karena keguguran pada 40 hari pertama, yaitu usia kehamilan 0 sampai minggu kelima kehamilan saat keguguran. Menurut pendapat pertama madhab Syafi'i, termasuk darah nifas. Jadi tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa, tapi wajib mengqadha puasa bila meninggalkan puasa, bila meninggalkan sholat dan kalau sholat kan tidak karena dihukumi nifas, maka sholat tidak wajib diqadha, sedangkan puasa wajib diqadha. Ya, sedangkan pendapat kedua, ingat ya, usia kehamilan 40 hari pertama. Sedangkan pendapat kedua mazhab Syafi'i dan disepakati empat mazhab lainnya, ya keguguran pada usia kehamilan 40 hari pertama atau 0 sampai 5 minggu, maka termasuk darah istihadah. Ya, ini pendapat kedua. Karenanya muslimat tersebut tetap harus sholat dan puasa. Tentunya setiap kali ingin sholat darahnya harus dibersihkan karena darah termasuk najis. Ya, kita tahu bahwasanya syarat sholat diantaranya adalah suci. Ya, sering saya ulang-ulang itu hadisnya, miftahus sholat at-tahur. Ya, kuncinya sholat adalah kesucian. Jadi harus darah itu termasuk najis, harus dibersihkan dulu. Kemudian juga wajib berwudu setiap kali hendak sholat, walaupun wudunya belum batal. Ini berbeda, ya. Oke. Istihadah seperti itu, ya. Waktu pembahasan tentang istihadah saya sudah jelaskan juga. Jadi setiap waktu sholat, setiap mau sholat fardu, harus wudhu kembali. Berbeda dengan sholat sunat, tidak harus wudhu kembali. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, ya, darah yang keluar karena keguguran setelah 40 hari pertama dan belum berbentuk manusia sempurna, menurut mazhab Maliki dan pendapat kedua mazhab Syafi'i termasuk nifas. Jadi termasuk darah nifas. Berbeda dengan mazhab lainnya, mereka meyakini termasuk darah istihadah. Jadi kesimpulan yang kedua, setelah 5 minggu menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang kedua ya, dan juga mazhab Maliki, ini termasuk istihadah, ya. Kemudian termasuk nifas, ya. Sedangkan mazhab yang lainnya termasuk istihadah. Mana mazhab lainnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, darah yang keluar karena keguguran di masa di mana janin sudah terbentuk manusia, semua ulama ittifaq, ya, sepakat termasuk darah nifas karena sudah bentuk manusia, jadi semua sepakat ini pasti darah nifas, ya. Karenanya muslimat tersebut tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan seterusnya hingga mereka suci, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Nah, dari uraian ini dapat dipastikan, maaf ya, darah yang keluar saat itu pada Mbak Heni dan Mbak Ainil dihukumi darah nifas. Jadi tidak wajib sholat, tidak wajib qadha sholat, ya, serta tidak wajib puasa Ramadan sekiranya saat keguguran itu pada saat Ramadan, ya. Namun wajib mengqadhanya di luar Ramadan bila keadaan kesehatan memungkinkan. Kalau memang keadaan kesehatan tidak memungkinkan, tentu itu adalah rukhsah, kemudahan, boleh diqadha di lainnya waktu. Allahu a'lam bishawab. Itu baru pertanyaan pertama loh, Mbak Rizka. Iya, Masya Allah. Sudah. Memang seperti itu, Vicky, ya. Iya. Nah, saya lanjut pertanyaan yang kedua ya, Mbak Rizka. Ya, silakan Ustazah. Silakan. Jelas ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Mbak Heni ya. Apakah nifas mesti 40 hari atau sampai terbentuknya darah? Nah, kemudian Ustazah, sampai berhentinya darah. Oh, maaf. Apakah nifas mesti 40 hari atau sampai berhentinya darah? Betul. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, setelah 2 minggu pasca keguguran terjadi pendarahan hebat, kemudian berhenti dan keluar lagi flek coklat, apakah boleh sholat? Nah, kedua pertanyaan ini, untuk lebih jelasnya kita kembali lagi nih ke materi karimah pertama ya, dengan diagram ini ya. Untuk mengetahui kapan nifas dianggap telah berhenti atau telah suci, ya. Cara mengetahui berhentinya nifas, yang pertama, jika darah nifas berhenti sebelum batas waktu maksimum, yaitu batas maksimumnya 60 hari. Batas maksimum nifas, ya. Kalau batas maksimum haid kan 2 minggu ya, tapi kalau batas maksimum nifas 60 hari. Karena tidak ada batasan waktu minimum. Tadi kan batas maksimum. Nah, sekarang karena tidak ada batas waktu minimum untuk keluarnya darah nifas, maka suci dari nifas tidak harus menunggu 40 hari.
Apa tanda sucinya? Tanda sucinya adalah keringnya kemaluan atau keluarnya cairan bening, sama seperti tanda suci dari haid. Oke, kemudian yang kedua, jika darah nifas keluar melebihi waktu maksimum. Tadi waktu maksimum berapa hari Mbak Rizka? 60 hari. Ya, bila melebihi dari 60 hari, maka darah yang keluar setelah itu dihukumi sebagai darah istihadah. Ya, jadi tadi pertanyaannya kan, apakah mesti 40 hari? Tidak mesti. Jadi kalau sudah kan ini sama dengan darah haid ya. Darah haid itu tanda berhentinya sesuai dengan kebiasaan wanita itu. Kan ada darah yang keluar sudah berhenti tapi tandanya dengan basah, dengan keputihan. Maka keputihan itu menandakan sudah suci walaupun masih basah. Kan udah nggak ada warna sama sekali putih. Dan bagi wanita yang setelah keluarnya darah tidak kering, nggak ada keputihan, maka tandanya dengan putih. Jadi jangan terburu-buru diperiksa dengan dengan kapas atau kain gitu ya. Kadang-kadang di pembalut sudah bersih tapi pas kita teliti masih ada di dalam kapas tersebut. Maka kalau masih ada warna belum putih gitu, belum putih bersih, berarti belum berhenti nifasnya gitu. Nah, kalau kalau sudah putih walaupun belum 40 hari berarti sudah wajib sholat gitu. Sebaliknya kalau masih ada sampai 60 hari, nah itu berarti tetap darah nifas ya, kan maksimum 40 hari. Kemudian bagaimana setelah keluar darah yang hebat? 2 minggu setelah itu keluar, jadi 2 minggu darah hebat sekali, banyak keluar. Kemudian berhenti ya setelah 2 minggu. Setelah itu keluar flek. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Heni, pertanyaan ketiga ya. Ya. Nah, bila keluar fleknya dalam durasi waktu kurang dari 60 hari, maka belum dianggap suci. Walaupun flek itu kan warnanya bukan putih. Iya. Ya, karena tanda suci nifas tadi kan bagaimana? Sama dengan haid kan? Ya, jadi sampai putih. Kalau kebiasaannya basah, keputihan, maka sampai keputihan itu. Kalau kebiasaannya kering, ya betul-betul sudah kering kapasnya, ya. Sebagaimana hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena kan sama kan kalau berhentinya darah nifas dengan darah haid. Ini dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau ditanyakan oleh beberapa wanita yang datang menanyakan apakah sudah suci atau belum ya. Tapi apa jawaban Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? La ta'jalna hatta tarainal qassatul bayda. Artinya jangan kalian berburu-buru sampai kalian melihat al-qassah al-bayda. Imam Bukhari mengatakan maksud Sayyidah Aisyah adalah jangan buru-buru merasa telah suci dari haid. Nah, ini yang saya jelaskan, karena tidak semua wanita memiliki tabiat yang sama, jadi tergantung bagaimana tabiatnya atau kebiasaannya. Kalau kebiasaannya keputihan, maka dilihat kalau sudah keputihan berarti sudah suci. Atau kalau kebiasaannya kering berarti setelah kering sudah nggak ada sama sekali, dilihat di kapasnya sudah ada warnanya cuma putih saja berarti sudah suci. Nah, ini adalah pendapat dari fatwa Islam, bisa kita lihat nomor 5565. Begitu saya kira ya. Jadi kalau sudah bersih, sudah putih, berarti dianggap sudah suci dari nifas. Nah, sejak itu dibolehkan, bahkan wajib untuk melakukan sholat, puasa Ramadan, dan dibolehkan juga kembali melakukan beberapa ibadah yang sebelumnya dilarang ya. Tentunya setelah melakukan mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya begitu ya Mbak Heni ya. Jadi tidak harus menunggu sampai 40 hari, kemudian walaupun berhenti, walaupun setelah hebat ada flek-flek, tetap namanya darah nifas sampai dihitung waktu maksimum 60 hari. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Begitu Mbak Rizka, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rizka, lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan Mbak Rizka. Masya Allah Ustazah Aisyah, terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah sudah sangat jelas untuk pertanyaan dari Mbak Heni dan Mbak Ainil. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Nanti di TikTok selanjutnya. Baik. Ya, oke. Karena ini sudah panjang sekali, nanti kita pertanyaan selanjutnya untuk di TikTok selanjutnya. Itu Mbak Rizka. Baik, terima kasih Ustazah.
Untuk dua pertanyaan tadi terkait dengan nifas, darah nifas sudah dijawab oleh Ustazah Aisyah Zaini Bayrami. Alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa yang ada di benak akhwati filah semuanya, dan insya Allah ini juga semakin memberikan pemahaman kepada kita, dan kita juga semakin meyakini apa yang kita lakukan, begitu ya Ustazah ya? Ya, karena fikih harus jelas, harus tidak boleh kira-kira, harus yakin. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah sekali lagi, jazakillahu khairan untuk ilmunya, untuk waktunya, dan dengan demikian kami tutup untuk program Fikih Talk kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Fikih Talk selanjutnya dengan pertanyaan yang berbeda. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rizka, makasih akhwati fillah semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran.